Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin anak-anakku yang Bapak cintai, bahwa kita saat ini alhamdulillah Allah masih berikan kehidupan, dan bahkan kita saat ini hidup di waktu-waktu terindah, yaitu di 10 malam terakhir. Maka bagi barang siapa saja, termasuk yang berbicara, yang merasa bahwa 10 hari awal di bulan Ramadan ataupun 10 hari di pekan kedua di bulan suci Ramadan merasakan banyak kekurangan dari apa-apa yang telah kita laksanakan dalam bentuk taqarrub, dalam bentuk ibadah mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka momen inilah waktu terbaik untuk kita memperbaiki kekurangan-kekurangan itu semua. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, bahwa sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Makanya kan kita sering berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jadikanlah aku menjadi hambamu yang husnul khotimah. Karena apa? Karena memang akhir adalah penilaian yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mungkin dulu ada seorang yang kehidupannya bergelimang dosa, namun lalu dia bertobat dan dia perbaiki kehidupannya dulu dengan taat pada Allah, istiqomah sampai meninggal dunia, itu Allah catat sebagai husnul khotimah. Begitu juga menyikapi kita di akhir bulan suci Ramadan, inilah momen yang tepat untuk kita memperbaiki diri kita, menambal kekurangan ketika di awal-awal bulan suci Ramadan kita merasa banyak kekurangan atau kesalahan di dalam apa-apa yang harus kita laksanakan dalam bulan suci Ramadan. Ya, seperti orang yang sedang berlomba. Ya, kita tahu orang lomba saja dalam hal dunia itu kalau sudah masuk injury time itu konsentrasinya semakin kuat, semangatnya semakin menggebu-gebu. Atau orang yang sedang lomba lari misalkan, ya, sudah mau sampai garis finish, ya, apakah larinya semakin lambat atau apakah dia mulai nyantai-nyantai? Justru larinya semakin cepat. Itulah sikap yang harus kita juga tunjukkan di 10 malam terakhir ini. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis ibunda mulia, ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ay al-ashru al-awakhir min Ramadan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, muttafaqun alaih. Dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, biasanya ketika Rasulullah memasuki 10 hari terakhir itu beliau justru lebih bersungguh-sungguh. Bayangkan, Rasulullah manusia terbaik yang telah diampuni dosanya oleh Allah SWT, yang terjaga maksum dari berbagai macam kesalahan dan dijamin surga, itu saja bersungguh-sungguh ketika 10 malam terakhir, di 10 hari terakhir. Maka bagaimana dengan sikap kita yang butuh dengan ampunan Allah, yang kita merasa banyak sekali kesalahan yang telah kita lakukan? Maka bagaimana Rasulullah manusia terbaik telah mencontohkan pada kita, yaitu beliau menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah lebih kuat lagi, ya, dan membangunkan keluarganya, ya. Nah, ini 2 amalan, bersungguh-sungguh tapi jangan sendiri, ajak keluarga kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana dalam meraih bulan suci Ramadan ini, di akhir-akhir ini ada orang sampai milih-milih gitu kan. Oh, ini bukan malam witir gitu, bukan malam ganjil, jadi genapnya nyantai gitu kan. Maka ini yang perlu kita sadari,
ada ilustrasi. Misalkan Ustadz memiliki 10 kunci, ya. Ini sini ada 10 kunci, dan salah satu dari kunci itu akan membuka sebuah gerbang, ya, gudang emas misalkan. Ya, punya 10 kunci, salah satu dari kunci ini adalah bisa membuka pintu dari gudang emas, isinya emas semua. Maka apa yang kita lakukan? Semuanya kita coba, ya. Nggak mungkin lah kita nebak-nebak 5-nya saja, ya, 5 nomor ganjilnya aja misalkan. Kan kita pengen semua coba gitu kan, agar kita, oh ternyata ini kunci yang bisa membuka. Nah, terhadap dunia saja ketika kita mengilustrasikan hal seperti itu, kita ingin mencoba semua tuh kuncinya. Bagaimana dengan sikap kita untuk kehidupan akhirat? Maka hadirin sekalian, dan juga kalau kita tahu tentang apa sih spirit yang dibawa di malam Lailatul Qadar, kalau kita tahu indahnya surat ini, ya, bahwa surat Al-Qadar itu sebenarnya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu asbabun nuzul surat ini diuratkan, bisa kita lihat di kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa ketika Rasulullah SAW duduk di majelis dengan para sahabat, Rasulullah bercerita bahwa dulu ada salah seorang dari kaum Bani Israel itu hidup ratusan tahun, ya, ratusan tahun. Yang dia lakukan setiap pagi jihad di jalan Allah, itu setiap pagi, ya. Dan ketika sudah masuk malam hari, dia hidupkan dengan sholat, dia hidupkan dengan ibadah, bertakarub kepada Allah setiap hari sampai dia meninggal dunia. Akhirnya mendengar kisah ini, para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah engkau telah bersabda, a'maru ummati baina sittin ila sab'in, usia umatku ini antara 60 sampai 70 tahun saja. Tapi kami inginnya Rasulullah untuk melakukan apa yang telah engkau kisahkan dari Bani Israel tersebut, ya. Artinya kami ingin memiliki waktu yang panjang, dan itu semua untuk beribadah kepada Allah. Akhirnya mendengar perkataan sahabat ini, Allah SWT hadiahkan kita malam Lailatul Qadar, ya, yang mana seperti kita tahu, ya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada, bahkan lebih baik, bukan sama, ya, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita setiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah usiaku, ya Allah, berikanlah usia berkeberkahan, untuk dalam usia panjang ini aku sehat, dalam usia panjang ini aku diberi kemudahan untuk taat padamu, ya Allah. Tapi kalau dia berdoa setiap hari seperti ini, namun ketika masuk 10 malam terakhir dia santai-santai, ataupun dia milih-milih, oh ini ganjil yang genap santai, ya, ataupun dia tidak memaksimalkan 10 malam terakhir, dia telah berdusta dengan apa yang dia telah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka 10 malam terakhir spiritnya adalah bagaimana kejujuran kita dalam meminta usia yang panjang dan berkah dengan kebaikan, dan diberikan berbagai macam kemudahan oleh Allah SWT untuk beribadah. Maka itu bisa kita realisasikan dengan kita memaksimalkan 10 malam terakhir, ya. Dan salah satu menjadi poin penting juga, dan ini menjadi poin terakhir, bahwa Lailatul Qadar, ulama menjelaskan salah satu mananya adalah takdir. Qadar itu kan takdir, ya. Maka di malam inilah, di malam Lailatul Qadar lah, Allah mencatat 1 tahun takdir seseorang untuk 1 tahun ke depan, ya. Maka barang siapa yang ingin takdirnya 1 tahun ke depan, ya, menjadi takdir yang ditentukan oleh Allah, takdir-takdirnya baik, ya, maka itulah bagaimana kita memaksimalkan. Bisa kita lihat apa yang akan kita lakukan, laksanakan di 10 malam terakhir ini. Janganlah seperti kita orang-orang Yahudi, ya, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanah. Orang Yahudi itu sama juga dengan kita, ya. Artinya apa di sini? Mereka tuh pengen usianya ribuan tahun. Nah, tapi kalau konteksnya hanya ingin usia panjang, apa bedanya kita dengan orang-orang Yahudi?
ya, karena mereka juga sama seperti yang diungkapkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah 96, ya, yawaddu ahaduhum law ya'ammaru alfasanah. Maka inilah spirit kita di 10 malam terakhir, agar kita betul-betul memaknai bahwa inilah waktu, momen terbaik untuk kita berdoa kepada Allah diberikan usia panjang berkah. Dan yang kedua adalah bagaimana kita ingin dicatat takdirnya oleh Allah 1 tahun ke depan dengan takdir-takdir yang baik, dengan takdir-takdir yang Allah mudahkan segala urusan kita. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Usikum wa iyaya bitaqwallah, nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.